Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di hari ini kita bersama-sama berada di hari yang dulu menjadi satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah dan menjadi ujian bagi keimanan para sahabat saat itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian banyak orang-orang yang sudah beriman kembali murtad lagi. Dan banyak orang-orang yang sudah mulai mendekati Islam semakin menjauh. Ini menjadi ujian keimanan. Akan tetapi sekarang ini Isra Mi'raj itu bukan sebagai ujian keimanan kita. Karena ternyata apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang kelihatannya di luar nalar saat itu, semakin kesini, semakin dunia berkembang, maka semakin bisa didekati. Berbicara tentang kecepatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Akan tapi sekarang, di era teknologi semakin berkembang, orang semakin bisa memahami, oh ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran sebenarnya sesuatu yang bisa punya basic akal. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu untuk kita sekarang tidak lagi menjadi ujian keimanan. Berbeda dengan para sahabat saat itu, memang benar-benar imannya ditakar. Benarkah dia beriman kepada Rasulullah? Benarkah dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ternyata banyak di antara sahabat yang kemudian kembali murtad. Dan saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia satu-satunya yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Dengan ungkapannya, kalau Muhammad yang menceritakan lebih dari ini, saya percaya. Saat itu kemudian Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur, orang yang benar. Ma'asyiral muslimin, mari kita lihat apa peristiwa Isra Mi'raj untuk kita. Ujian iman saya pikir sudah lewat. Untuk kita ini adalah sebuah pembelajaran. Isra itu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan bumi. Perjalanan yang bersentuhan dengan nilai-nilai bumi. Oleh karenanya ayat ini kemudian menyatakan linuriyahu min ayatina. Perjalanan ini untuk Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kekuasaan.
Ayat-ayat itu adalah berbagai macam alam yang beragam ini, itu adalah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahkan ayat itu kadang berhubungan dengan diri manusia, wa fi anfusikum, apalah itu, terhadap diri kita, terhadap silih bergantinya siang malam. Itu juga ayat. Kita tidak pernah berpikir ketika Allah kemudian menanyakan, kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Tahukah kalian seandainya Allah menjadikan malam terus-menerus ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Maka siapa Tuhan yang bisa menghadirkan terang beneran kalau Allah menghadirkan malam terus-menerus? Ini ayat yang perlu untuk kita pikirkan. Dan itu termasuk yang diperkenalkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra. Allah bertanya, kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Tahukah kalian, jika alam ini diciptakan siang terus-menerus, man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam? Ini kemudian Allah menyatakan ini sebuah anugerah yang luar biasa. Wa bir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Termasuk rahmatnya Allah, Allah menciptakan siang dan malam. Malam dan siang silih berganti. Untuk apa? Salah satu lintas kulubi, supaya kita bisa beristirahat di dalamnya ketika malam kita beristirahat, walitabtahu min fadlih, dan supaya orang bisa bergerak beraktivitas ketika siang hari. Ini anugerah yang luar biasa. Ini ayat Allah. Artinya, ketika Allah memperkenalkan, memperlihatkan ayat-ayat berbagai macam keragaman kejadian yang ada di muka bumi ini, yang semuanya membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, mendekati ayat-ayat Allah itu tidak ada cara lain kecuali dengan beramal saleh. Beramal saleh dengan apa? Memperlakukan ayat itu sesuai dengan kebutuhannya. Memperlakukan ayat-ayat alam ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk alam ini tetap lestari, untuk alam ini tetap damai, tetap baik, dan tetap seimbang. Masyaallah muslimin yang menarik, peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian ditutup dengan Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah. Ini apa yang sebenarnya? Seakan-akan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ini bukan ukuran iman lagi, tapi bagaimana kita berakhlak, membangun keberagamaan kita, lakukan tuntutan-tuntutan sosial, bangun sebuah peradaban di muka bumi ini dengan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal saleh itu adalah memperlakukan alam sesuai dengan tuntutannya. Setelah itu, baru orang akan diajak naik, spiritualnya naik menghadap Allah. Ini artinya memberikan pelajaran kepada kita. Jangan pernah merasa bahwa kita telah menghadap Allah, bahwa kita telah bermi'raj ketika urusan alam sekitar kita tidak kita selesaikan. Ketika hidup ini masih diliputi dengan kebencian satu sama lain, masih terjadi pertengkaran,
dengan tetangga kita, dengan saudara kita, maka kita tidak akan bisa naik spiritual, kita tidak akan mi'raj kepada Allah selama Isra-nya perilaku sosialnya tidak diselesaikan. Ada ayat lain yang menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang ingin ketemu sama Tuhan, ingin mi'raj kepada Allah, syaratnya hanya falyamal amalan shalihan. Lakukan amal saleh. Amal saleh apa? Garap alam ini dengan sebaik mungkin. Tuntutan sosialnya harus dilakukan. Secara ekonomi dibangun dengan baik. Al-Quran memberikan batasan, Allah ta'kulu amwalan nasi bil batil. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batal. Bagaimana? Atur. Seefektif mungkin itu diserahkan kepada kita. Akan tapi tuntutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bumi, persoalan-persoalan sosial, ini menjadi tuntutan utama sebelum orang bisa menghadap Allah dengan sebenar. Inilah yang dijadikan alasan oleh Allah kenapa kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, memiliki Ka'bah. Suruh sembah. Alasannya apa? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah telah memberikan makan, ada memberikan persoalan-persoalan sosial sudah diselesaikan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan hidup kita dari ketakutan-ketakutan. Artinya apa? Hubungan kita kepada Allah baru benar-benar akan naik, akan nyambung, muttasil kepada Allah ketika persoalan-persoalan di sekitar kita selesaikan dengan baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Memang salat kita akan naik, salat kita akan dihantarkan kepada Allah. Rukuk kita, sujud kita, puasa kita, akan tetapi yang menjadi pendorongnya adalah amalus salih, wal amalus salihu yarfa'u. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma as'aluka khairan hadzal yawmi kulli 'ajilihi wa ajilihi min kulli ma na'lamu wa ma na'lamu min syarri hadzal yawmi kulli 'ajilihi innaka antal 'allamul ghuyub. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.